Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Alkafid, NIM E 2019-2269. Dan sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin di sini adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para khulafaur rasyidin di sini adalah uh, sahabat Nabi. Yang pertama ada Abu Bakar Siddiq, terus yang kedua Umar bin Khattab, terus yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Yang pertama itu perbaikan sosial. Di sini dalam perbaikan sosial di sini Abu Bakar Siddiq di sini memperbaiki hubungan-hubungan sosial antara sesama masyarakat pada saat itu. Terus yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah. Dalam pemerintahan Abu Bakar Siddiq, perluasan wilayah Islam di sini lumayan luas. Terus yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, yang mana di sini Abu Bakar Siddiq berinisiatif ingin mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dan sebelumnya pada saat masih pemerintahan Nabi Muhammad itu banyak tertulis di pelepah kurma dan batuan batu-batu besar. Jadi agar ayat-ayat Al-Quran itu tidak hilang, dan juga mengumpulkan para sahabat-sahabat yang sudah hafal seperti itu. Terus yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Terus yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dan selanjutnya, kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, kemajuan politik. Di sini dalam pemerintahan Umar bin Khattab, sistem politik pada saat itu sangatlah maju dan sudah membuat seperti bupati, gubernur. Terus yang kedua, penataan struktur pemerintahan. Di sini struktur pemerintahannya ditata sangat rapi pada pemerintahan Umar bin Khattab. Terus yang ketiga, meningkatnya perkembangan ekonomi. Dalam perekonomian pada pemerintahan Umar bin Khattab, sini sangat mengembangkan perekonomian, seperti petani pada saat itu dikembangkan, hasilnya dikirim ke wilayah-wilayah yang seperti tidak ada gandum di wilayah tersebut, maka dikirimi. Terus yang keempat, meningkatnya kemajuan pengetahuan. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, pengetahuan sangatlah dikembangkan. Terus 5, meningkatnya kemajuan sosial. Kemajuan pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, sesama masyarakat sosialnya itu sangatlah baik, menjalin hubungan sosialnya sangat baik, agar orang-orang banyak tertarik pada agama Islam. Terus yang keenam, meningkatnya kemajuan agama Islam. Terus kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama, memperluas
wilayah kekuasaan. Pada saat pemerintahan Utsman bin Affan, kekuasaan wilayah Islam sangatlah luas sampai mencapai ke negara Eropa. Sekarang menjadi Spanyol. Terus yang kedua, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Masjid Nabawi yang dulunya kecil dan sekarang besar itu dari pemerintahan Utsman bin Affan. Terus yang ketiga, membakukan dan meresmikan mushaf dan disebut mushaf Utsmani. Terus yang keempat, setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Nah, selanjutnya kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pertama, mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Terus yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalannya. Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib sangatlah teliti dalam menyeleksi gubernur-gubernur di wilayahnya, dan saat pemilihannya juga pengawalannya sangat ketat. Nomor 3, sistem remunerasi, yaitu penyempurnaan gaji pada pegawai. Yang keempat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat, karena dalam pemerintahan Ali bin Thalib sangatlah menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan sangat didahulukan agar rakyatnya makmur dan sejahtera. Demikian video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.